Assalamualaikum. Halo Sobat BK. Bertemu lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang urgensi bimbingan konseling dalam menangani masalah anak usia dini atau TK. Anak usia dini berada pada tahap tumbuh kembang yang merupakan masa keemasan, di mana stimulus yang tepat di masa ini dapat membantu aspek-aspek perkembangan bertumbuh secara optimal. Pendidikan anak usia dini atau TK merupakan pendidikan formal di luar keluarga sebagai peletak dasar yang mampu memfasilitasi perkembangan anak. Anak yang pertumbuhan dan perkembangannya mengalami gangguan dan hambatan mengakibatkan timbulnya masalah pada periode perkembangan selanjutnya. Pengalaman negatif pada masa kanak-kanak dapat menimbulkan dampak sampai anak memasuki masa dewasa. Anak usia dini atau TK yang sedang berkembang sering berhadapan dengan berbagai hal, seperti perubahan dari suasana rumah yang serba dimanja dan relatif bebas ke suasana sekolah yang relatif beraturan. Mereka juga dihadapkan pada situasi lingkungan sosial yang berbeda dengan lingkungan keluarga. Mereka harus berinteraksi dengan orang lain yang belum terlibat secara intim sebagaimana dalam keluarga. Menghadapi perubahan tersebut, tiap-tiap anak memperlihatkan perilaku yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang mengartikan perubahan lingkungan tersebut sebagai tekanan dan hukuman yang harus dihadapi, seperti menghadapi rintangan-rintangan sosial yang baru. Mereka ini tidak jarang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru tersebut. Dan kesulitan tersebut menimbulkan masalah-masalah perilaku dalam proses belajarnya. Di samping itu, anak usia dini atau TK berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Setiap orang yang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan cenderung mengalami hambatan, gangguan, dan kesulitan yang memerlukan bantuan orang lain, terutama orang yang profesional dalam bidang tersebut. Keberadaan bimbingan konseling di TK dan PAUD sebagai salah satu upaya yang efektif dalam membantu perkembangan anak secara optimal. Bimbingan konseling diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fisik, sosial, emosional, dan pendidikan anak. Tujuannya untuk membantu setiap anak supaya berhasil menyesuaikan diri dengan kehidupan di sekolah dan masyarakat. Pelayanan bimbingan konseling diperuntukkan untuk semua anak, tidak hanya untuk anak yang mengalami masalah seperti masalah belajar, gangguan tingkah laku, dan gangguan emosional. Anak-anak yang normal juga membutuhkan bimbingan guna pengembangan sikap dan kepribadian mereka. Anak-anak yang gifted dan talented juga membutuhkan bimbingan untuk mengembangkan diri mereka, serta menemukan sarana yang tepat bagi pengembangan diri mereka. Agar bimbingan konseling dapat berhasil dengan baik, maka guru pendamping hendaknya memahami bagaimana masalah-masalah yang dialami oleh anak. Ada 5 kelompok masalah yang dialami oleh anak usia dini atau TK. Yang pertama adalah masalah sosial. Yang kedua, masalah emosional. Yang ketiga, masalah moral. Yang keempat, masalah pemahaman. Dan yang kelima adalah masalah bahasa. Masalah sosial. Yang pertama adalah egois. Misalnya, berpikir dan berbicara tentang diri sendiri, mengatur teman,
perilaku sok kuasa, misalnya ingin menang sendiri. Bertengkar, misalnya sering berselisih pendapat dalam kelompok. Negativisme, misalnya memberikan perlawanan dalam bentuk fisik, membantah tidak mau ikut kelompok. Dan agresif, misalnya menyepak dan memukul teman. Masalah emosional. Cemas, misalnya tidak mau berpisah dengan pengantar. Pemalu, tidak mau berteman. Canggung, misalnya memerah mukanya jika disapa. Dan takut, misalnya menampakkan ekspresi ketakutan. Masalah moral, yaitu berbohong, curang, mencuri, sombong, merusak, misalnya sengaja merusak mainan temannya. Masalah pemahaman. Sebagai contoh, kesulitan memahami perkataan orang atau lamban dalam memahami penjelasan atau keterangan. Masalah bahasa, yaitu perkembangan bicara yang berada di bawah tingkat perkembangan anak seusianya. Berbicara cepat sehingga sulit dimengerti dan memiliki perbendaharaan kata yang relatif sedikit dibandingkan dengan teman seusianya. Keenam, masalah anak usia dini dapat dikategorikan ke dalam 3 tingkah laku, yaitu yang pertama adalah tingkah laku wajar, yang kedua tingkah laku yang berpotensi ke arah tingkah laku bermasalah, dan yang ketiga adalah tingkah laku bermasalah. Tingkah laku wajar adalah tingkah laku seorang anak yang sedang tumbuh dan berkembang dan ingin menonjolkan sifat keakuannya. Sebagai contoh, anak bertingkah laku, berpikir dan berbicara tentang diri sendiri, ingin menang sendiri, mengatur teman, merupakan perwujudan dari sifat egosentrisme. Hampir semua anak kecil bersifat egosentrik, dalam arti bahwa mereka cenderung berpikir dan berbicara tentang diri mereka sendiri. Tingkah laku yang berpotensial ke arah tingkah laku bermasalah adalah bentuk tingkah laku yang tidak mendapat bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa, terutama guru dan orang tua. Tingkah laku tersebut berpotensi berkembang ke arah tingkah laku bermasalah. Misalnya, anak berpikir dan berbicara tentang dirinya sendiri, ingin menang sendiri, sering berselisih pendapat dalam kelompok, menyepak, dan memukul teman. Bila tingkah laku tersebut berkembang dalam diri anak ke arah yang negatif, akan berpotensi menjadi tingkah laku bermasalah. Misalnya, anak menjadi orang yang tidak bisa menghargai hak orang lain, bertindak semena-mena terhadap orang lain, dan main hakim sendiri. Tingkah laku bermasalah adalah tingkah laku yang menyimpang dari standar yang diterima secara umum dan diperlukan teknik-teknik khusus untuk menanganinya. Tingkah laku anak dikatakan sebagai tingkah laku bermasalah apabila memenuhi kategori sebagai berikut. Yang pertama, konflik dengan orang lain. Misalnya, anak mengalami kesulitan berhubungan dengan orang tua, guru, dan teman sebaya. Yang kedua, konflik dengan diri sendiri. 3. Kurang informasi tentang dirinya. Yang keempat, kekurangan informasi tentang lingkungan. Dan yang kelima, masalah kurang keterampilan. Dalam usaha melayani anak usia dini dalam menghadapi tugas-tugas perkembangan, layanan bimbingan konseling berupaya melakukan berbagai kegiatan pencegahan terhadap sesuatu yang akan menghambat dan merintangi anak
dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Begitu juga dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh anak. Layanan bimbingan konseling berupaya mengembangkan semua potensi anak secara keseluruhan. Layanan bimbingan konseling untuk anak usia dini lebih ditekankan pada fungsi pencegahan dan fungsi pengembangan, tanpa mengabaikan fungsi bimbingan yang lain. Fungsi pencegahan dalam layanan bimbingan konseling yaitu untuk menghindarkan anak dari berbagai permasalahan yang akan mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kerugian pada dirinya dan masyarakat di masa yang akan datang. Kegiatan bimbingan dimaksud seperti bermain peran, modeling, dan kegiatan bimbingan kelompok. Tujuannya adalah untuk mencegah perilaku anak yang berpotensial menjadi masalah menjadi perilaku tidak bermasalah di masa yang akan datang. Sedangkan fungsi pengembangan yaitu kegiatan bimbingan konseling yang akan menghasilkan tersalurnya berbagai potensi anak dalam rangka perkembangan dirinya secara berkelanjutan. Misalnya, tingkah laku wajar anak dapat berkembang ke arah perilaku yang lebih wajar lagi. Singkatnya, kegiatan bimbingan konseling lebih ditekankan pada fungsi pengembangan dan pencegahan. Kegiatan bimbingan konseling pada anak usia dini dapat dilakukan dengan teknik bermain peran atau modeling dan dapat dilaksanakan dengan cara bimbingan kelompok dan dalam nuansa bermain. Juga dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran. Demikian Sobat BK, sharing kali ini urgensi bimbingan konseling dalam menangani masalah anak usia dini atau TK. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.